Adik-adik para anak muda biasanya begitu. Terus wa idza la yumkinu al-ikhbaru ala anhu li anna an-na'ta yaqtadi mukhbaran anhu بالفرد اليوم فيتبع أن يجب الناس مشتقة قاصرة عن الوصول إلى كل أنفاق الحق وأمانة هو الحق المفقود. Jadi sudah baca terjemahnya di PDF yang Ustadz berikan. Sekarang penjelasannya begini. Untuk poin yang kedua. Poin yang kedua adalah adik-adik pernah tahu kan di Aceh juga ada kayaknya. Di Jawa Tengah juga ada. Banyak orang-orang yang berzikir di mana di Garut juga ada. Mungkin ada yang dari Garut ya, pokoknya Jawa Barat lah ya. Ada. Yaitu apa? Berzikir kepada Allah itu dengan hu, 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 hu. Nah, Ukti Ola nggak kaget kan? Kok bisa zikir kok hu, hu, hu? Maksudnya gimana, Ustaz? Nah, dalam bahasa Arab, huwa itu kan bisa dibaca hu. Nah, artinya adalah dia. Hmm. Nah, orang yang menyebut Allah dengan di Ufti Olah betulan kan? Kaget ya. Di Aceh ada loh Ufti Olah, coba cari. Atau minimalnya di YouTube lah ya, dicari. Ada orang yang berzikir dengan hu. Bahkan di Amerika banyak komunitas muslim yang berzikir dengan hu. Oh, di Banjar ada, bagus. Wah, memang Banjar itu tempatnya para santri kan ya? Ya. Nah, apakah itu ajaran sesat? Oh, tentu tidak. Silakan dibaca di kaidah yang kedua di PDF yang Ustadz berikan. Coba dibaca. Terjemahnya lah minimal. Begini, Allah kan punya Asmaul Husna, ya kan? Sementara ayat yang kita baca tadi, yang jadi tafsir di malam hari ini, wa ilahukum ilahu wahid. Allah adalah wahid. Allah adalah satu. Nah, dulu sejak zaman dulu itu sudah ada orang-orang muslim yang tidak percaya dengan Asmaul Husna. Ada. Logikanya karena Allah kan cuma satu. Kalau dia punya Asmaul Husna banyak, dia punya banyak sifat, dia punya banyak branding, berarti dia ada banyak. Ya, sama kayak HP itulah adik-adik. Ustadz Brili punya HP 7, ya, ini yang dipakai record ini. Itu kan namanya beda-beda, spesifikasinya beda-beda. Ya enggak? Akhi gede yang dari ya, akhi gede ini muslimah. Oh, gede itu nama wanita juga ada ya? Dari Bali ya? Di Bali juga ada kok komunitas muslim yang berzikir dengan hu. Nah, tadi nyampe mana tadi? Nah, sama kayak oh di Lombok. Wah, cakep sekali di Lombok ya. Di Lombok, mau tahu ada nggak? Nah, kan logikanya seperti itu tadi ya. Allah cuma satu. Kalau dia punya Asmaul Husna banyak, berarti dia ada banyak dong. Ini nggak masuk akal. Itu kata orang. Itu kata orang. Itu di PDF yang saya berikan itu loh. Kan ada. Ya enggak? Nah, ini dijawab sama Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dijawab sama Fakhruddin Ar-Razi. Jawabannya lo pakai logika aja ya adik-adik ya. Nanti silakan dibaca. Logikanya begini. Adik-adik kalau punya orang yang dicintai atau adik-adik mau mau nikahan aja misalnya. Mau nikahan aja. Ya, mau nikahan. Biasanya kalau kita mau ngomong sama orang tua kita misalnya, itu biasanya kita malu untuk menyebut namanya. Ya enggak? Coba diingat-ingat umur Ruqayyah dulu waktu mau nikah. Aku masih ada nggak di sini? Kita kan malu-malu kan menyebut ya si dia itu loh. Si dia itu nanti mau ke sini, misalnya begitu. Oh, dia dia bawa ini bawa mahar ini dan itu. Kan begitu ya? Tapi kita tidak menyebut namanya kan? Karena orang tua kita tahu nama dia sudah tahu. Kita juga tahu namanya, tapi kita malu gitu loh kayaknya menyebut nama itu. Malu dalam artian sungkan ya, sungkan atau malu itu kan ada banyak adik-adik ya. Malu sungkan, malu gengsi, ada satunya itu malu tersipu malu. Tersipu malu. Nah,
Itu seperti itu. Tersipu malu itu kan bagus ya, karena kita sangat cinta, sangat mengagumi dan lain sebagainya. Kita kepada Allah juga begitu loh. Kita menyebut Allah dengan dia, huwa, itu karena kita saking sudah sadar betul Allah itu banyak sekali sifatnya. Terus kita juga tersipu malu, kita terpesona dengan Allah. Ini mohon maaf adik-adik, bahasanya Ustadz Billy agak tinggi ya, mohon maaf, mohon maaf. Ya, agak ketuaan. Ya, mungkin adik-adik ada yang belum paham dengan kalimat ini, tapi adik-adik silakan analogikan saja ketika adik-adik mau nikahan, menyebut si dia. Nah, sama seperti itu. Nah, justru dengan kita menyebut si dia, ya, itu berarti kita hanya menyebut dia, tidak menyebut orang lain. Ya, walaupun kata dia itu kan bisa siapa saja kan? Siapapun orang bisa kita sebut dengan dia. Tapi karena kita sudah sadar betul yang dimaksud dia itu siapa, ya kita cukup dengan menyebut dengan dia. Selesai. Sama seperti itu, kita kepada Allah boleh, dan itu malah bagus. Di kitab Tafsir Ar-Razi, di PDF yang Ustadz kasihkan, itu bagus. Hu, hu. Mungkin adik-adik begini. Ustadz, apakah itu tidak bid'ah, Ustadz? Apakah dulu Rasulullah pernah berzikir dengan menyebut hu? Apakah pernah? Loh ya banyak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kan pakai hu semua. Ada Allah yang pertama, terus yang lainnya pakai hu semuanya. Atau Ustadz Brili pernah ngasih kajian di Darus Zarok juga. Ketika kita ada masalah, di antara zikir yang diajarkan oleh Rasulullah adalah Allahu Rabbuna la nusyriku bihi syai'a. Adik-adik ingat? Allahu Rabbuna la nusyriku bihi syai'a. Nah, itu Allah Rabbuna. Ada tiga kan? Dan itu secara tarkib, itu tidak masuk akal menurut Muslim yang suka protes. Ya, dalam tanda kurung Wahabi. Itu tidak suka. Padahal itu benar secara tarkib, benar. Ada double, ada triple fa'il, itu boleh-boleh saja. Ada triple isim, boleh-boleh saja. Tidak pakai wawu atof, boleh-boleh saja. Wawu ma'iyah, boleh-boleh saja. Nggak ada itu. Oke? Baik, itu kaidah kedua sudah kita pelajari. Kita istirahat lagi adik-adik ya. Ini di kampungnya Ustadz Brili ini hujan.